Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ya iwarana mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jamaah subuh yang kami hormati, syukur alhamdulillah kita masih diberi kesempatan sehat dan melaksanakan ibadah hari ini dalam keadaan yang sejuk ya, jadi tidak panas, tidak ini, dan saya sendiri gembira tadi malam Indonesia menang 3-0 lawan Vietnam, dan pencetak golnya satu Ramadan Samanta ya. Jadi dia dilahirkan di bulan Ramadan, dan yang kedua adalah Orat Mangun ya, Orat Mangun. Dia pemain naturalisasi muslim yang direkrut dan main, dan pertama kali main dia mencetak gol. Alhamdulillah. Nah, jadi rasa senang ini juga mudah-mudahan menular di pagi hari ini. Saya ingin membawakan topik saja, basisnya sama, bahwa kita di bulan Ramadan ini selalu saja diberi patokan awal gitu, pada saat kita memasuki bulan Ramadan adalah dengan satu ayat. Yang pertama ini tentu saja pedoman kita melaksanakan ibadah, yaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum wa'alakum tattaqun. Saya akan mengambil yang di tengah saja gitu. Jadi kita diwajibkan puasa sebagaimana puasa-puasa yang diberikan atau diwajibkan kepada umat-umat sebelum Islam. Jadi topik saya hari ini adalah puasa orang-orang sebelum Islam. Mungkin ini hanya hasanah, ini hanya pengetahuan kepada kita semua. Yang akan saya utarakan ini adalah tulisan dari Bapak Dr. Muhtar Hadi. Ya, beliau adalah Direktur Pasca Sarjana IAIN Metro Lampung. Tulisan juga belum lama, ditulis di bulan Sya'ban kemarin, tanggal 24 Sya'ban 1455 Hijriah. Ada gini, jadi terkait dengan surat Al-Baqarah 183, bahwa memang ada, jadi Allah memerintahkan kepada umat sebelum Islam juga diwajibkan puasa. Dalam beberapa riwayat dan kitab-kitab tafsir, puasanya orang-orang sebelum Islam itu adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah puasanya Nabi Daud, yaitu puasa yang dilaksanakan sehari puasa, sehari berbuka, dan puasa lagi di hari berikutnya, dan seterusnya. Umat Islam sering menyebut dengan puasa Daud, yaitu puasa sehari puasa dan sehari tidak. Penjelasan soal puasa Daud ini didasarkan pada sebuah hadis. Sebaik-baiknya sholat di sisi Allah adalah sholatnya Nabi Daud alaihi salam, dan sebaik-baiknya puasa di sisi Allah adalah puasa Daud. Nabi Daud tidur di pertengahan malam, kemudian beliau sholat di sepertiga, dan malamnya tidur lagi. Gitu. Jadi seperenamnya kemudian tidur lagi. Adapun puasa Daud yaitu puasa sehari dan tidak berpuasa hari berikutnya. Ini dari hadis riwayat Bukhari. Meskipun puasa ini oleh Rasulullah dinyatakan sebagai sebaik-baiknya puasa, jadi Rasul juga menyatakan ini adalah sebaik-baiknya puasa. Namun di dalam Islam puasa Daud ini merupakan puasa sunnah dan bukan merupakan puasa wajib, karena puasa wajib hanya satu saja, yaitu puasa selama 1 bulan di bulan Ramadan yang sekarang ini sedang kita jalani. Kemudian yang berikutnya ada puasa 10 Muharram, sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Yahudi yang merupakan umat Nabi Musa alaihi salam. Mungkin umat Yahudi yang masih masih lurus dengan perintah-perintah dari Allah lewat Nabi Musa. Sebelum Islam datang, orang-orang Arab terutama kaum penganut agama Yahudi sudah terbiasa melakukan puasa pada tanggal 10 di bulan Muharram. Karena dilaksanakan setiap tanggal 10 Muharram, maka puasa itu kemudian disebut dengan puasa Asyura. Atau praktek puasa Asyura ini dulu waktu Nabi masih di ini juga Nabi melakukan hal tersebut ya. Jadi Nabi juga berpuasa di 10 Muharram. Tetapi dia belum memerintahkan. Hanya pada saat Nabi sudah hijrah ke Madinah, terus kemudian mereka juga mendapati
orang-orang Yahudi puasa dan demi jadi Nabi memerintahkan untuk melaksanakan puasa ini. Salah satunya adalah untuk proses asimilasi atau proses rekonsiliasi di Madinah bisa berjalan lancar. Jadi ada semi politiknya. Nah, menurut sejarah ini dijelaskan dalam sebuah hadis, awalnya Rasulullah SAW juga berpuasa Asyura ketika masih di Mekah. Dan pada saat itu beliau tidak memerintahkan yang lain untuk melakukannya. Namun ketika beliau tiba di Madinah, beliau melihat orang-orang Yahudi melaksanakan Asyura dan memuliakan hari tersebut. Maka Nabi memerintahkan para sahabat melakukannya. Puasa Asyura diwajibkan pada masa itu, namun setelah ada perintah kewajiban puasa Ramadan, puasa Asyura juga ditetapkan oleh Nabi menjadi puasa sunnah. Dulunya sempat wajib ya, tapi setahun 2 tahun, habis itu tahun kedua datang perintah untuk melaksanakan puasa Ramadan. Yang ketiga adalah puasa yang pernah dilakukan oleh kaum Nasrani, mungkin yang sekarang ini agak ngetren ya, pada rebutan tajil dan semacamnya, mungkin bulan-bulannya memang sedang bulan-bulan yang berhimpitan. Kaum Nasrani banyak menerima perintah puasa dalam agama sebagaimana disebutkan dalam Alkitab mereka ya, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ada yang disebut dengan puasa mutlak, yaitu jenis puasa di mana seseorang tidak makan dan minum sama sekali. Jadi dia tidak makan, tidak minum sama sekali. Pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi pelaku puasa. Contoh puasa mutlak kalau yang kuat ya, ini adalah 40 hari, 40 malam tidak makan, tidak minum, yang kuat. Tapi tidak ada juga patokan itu. Bisa saja 10 hari tidak makan, tidak minum yang dikenal di umat Katolik dengan namanya puasa Daniel. Ada yang 3 hari, 3 malam disebut dengan puasa Ester gitu. Jadi tidak baku seperti puasa-puasa yang saat ini, tidak baku seperti puasa Ramadan yang saat ini kita lakukan. Kemudian Nabi dan Rasul lain yang dinyatakan melakukan puasa menurut Ibnu Katsir, penulis tafsir Ibnu Katsir, yaitu pertama Nabi Adam. Nabi Adam melakukan puasa 10 Muharram, tapi bukan Nabi Adam kan jauh sebelum Nabi Musa. Tapi Nabi Adam 10 Muharram sebagai rasa syukur karena dipertemukan kembali dengan istri beliau, ya Siti Hawa. Nah, tapi Nabi Adam juga melakukan 3 hari puasa setiap bulannya. Kemudian di sini ada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim diperintahkan puasa pada saat Raja Namrud memerintahkan rakyatnya mengumpulkan kayu bakar untuk membakar Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berpuasa, dan pada saat berpuasa tersebut dia dilempar ke kayu yang dibakar, tapi apinya gitu ya, tidak rasa panas tapi apinya dingin, makanya Nabi Ibrahim selamat. Demikian sedikit yang bisa saya sampaikan. Ini sebagai hasanah gitu ya. Kalau bapak-bapak dan ini mungkin lebih dalam gitu ya, tulisan ini ada di IAIN Metro AC ID. Terima kasih. Kalau ada salah kata saya mohon maaf, dan kebenaran mutlak milik Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.